Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Melting Pot Project, membahas tentang apa yuk? Tentang apa ya? Kita ganti baju dulu ya. Oke. Ganti baju dulu nih. Iya, ganti baju. Ini ada tematik baru ceritanya. Iya. Oke. Oke. Karena suatu hal yang mau kita bahas temanya menarik, kita ganti baju dulu ya. Oke. Siap? 1, 2, 3. Oke, hari ini kita mau ngomongin soal startup. Startup. Salah satu drama Korea yang katanya paling hits, dan emang ceritanya bagus sih. Tapi kalau menurut aku ada hal-hal penting yang bisa diambil gitu. Pertama Oke. ngomongin soal entrepreneurship. Oke, pertama kita mau ngomongin soal cerita di awalnya. Jadi di awalnya ayahnya Dami sama Injae itu ingin keluar dari kantornya karena dia mau bikin startup, tapi ibunya nggak mau karena ya gimana coba, kan dia harus ngebiayain anaknya sekolah, dan kayaknya di Korea itu mahal sekolah itu. So akhirnya ya ada inilah, ya pokoknya ada masalah keluarga lah intinya mah ya. Terus akhirnya mereka bercerai. Oke, sekarang kita lihat dari point of view dari masalah itu aja ya. Menurut pengalaman kita nih, menurut Aireen juga, sebenarnya bikin startup pada saat kondisi seperti itu tuh sebenarnya gimana sih? Startup ini, building startup ini memang punya resiko tersendiri. Terutama yang memang biasanya finansial. Kenapa? Ya karena kita harus dalam tanda kutip, apalagi kita mau mulai startup kita sendiri baru banget gitu ya. Kasarnya kita harus modal dulu lah gitu ya. Modal dulu untuk develop apapun portofolio supaya kita bisa cari investor. Dan memang sedikit menantang untuk orang-orang yang sudah berkeluarga, sudah punya tanggung jawab, sudah punya kasarnya udah punya fee yang berjalan lah ya gitu ya. Udah harus bayar sekolah anak, udah harus apa untuk meninggalkan pekerjaan yang settle untuk bikin startup. Menurutku suatu konflik yang sangat wajar, sangat masuk akal. Bahwa mungkin melihat bahwa istrinya berpikir bahwa ya hidup kita udah stabil, udah nyaman, kenapa sih harus kembali ke yang nggak pasti gitu. Iya, makanya. Tuh. Terus akhirnya si istrinya tuh kayaknya kita nggak bisa nih kalau hidup kayak begini gitu ya. Nah akhirnya si suaminya juga udahlah aku kayaknya pisah aja. Yang keren banget dari part itu adalah si orang tuanya, neneknya Dami sama Inja itu support banget ayahnya 100%, walaupun dia cuma jualan corn dog. Si corn dog ini tuh juga sebenarnya jadi happening banget ya, cuman corn dog doang tapi dia bisa menghidupi ini gitu. Sebenarnya ini nggak sih visible nggak sih cuma jualan gitu? Dia berusaha untuk dia menghidupi keluarganya dengan berjualan sesuatu, dengan berjualan corn dog ini. Artinya memang seumur hidupnya nenek ini dia memang membiayai dalam tanda kutip finansial keluarga dengan cara entrepreneurship. Yang sangat-sangat erat dengan bikin startup. Perbedaannya hanya biasanya kalau startup ini banyaknya berbasis teknologi. Oke, terus nextnya adalah sebenarnya ini yang mungkin banyak orang suka banget adalah part si Dami, Seo Dami itu terpilih menjadi CEO compare to the gigs, yaitu teman-temannya si siapa namanya, Nam Dosan dan kawan-kawan. Nah itu kalau misalnya menurut pendapatmu sendiri nih ya, perempuan jadi CEO itu oke gak? Oke, nggak ada masalah. Nggak ada suatu gender disparities untuk jadi CEO menurutku. Terus sebenarnya kualifikasi jadi CEO itu? Nah itu yang menarik. Jadi kualifikasi jadi CEO ini dalam tanda kutip tricky lah ya, kita bisa bilang. Kita nggak punya satu set pasti ini orang jago jadi CEO. Cuma ada beberapa hal yang harus mix dari beberapa kompetensi yang sebenarnya bikin seorang bisa lebih cocok jadi CEO. Yang pertama itu pasti willing to take risk. Jadi CEO yang hebat itu biasanya mulai dari orang-orang yang gue berani kok mencoba hal yang beda, gue berani kok mencoba pendekatan yang baru gitu ya. Itu biasanya mereka bisa punya visi yang cukup oke untuk jadi seorang CEO. Nah yang kedua, selain willing to take risk tadi, yang kedua dia harus bisa melihat keadaan sekitar, surroundings gitu ya. Yang artinya dia harus bisa mengcapture apapun kesempatan atau apapun hal yang bisa dia manfaatkan untuk pengembangan bisnisnya ya. Jadi analisa environment, analisa surroundings plus opportunity seeking CEO.
pantesannya waktu pas pemilihan CEO pas mau masuk ke hackathon itu si Xiaomi itu kepilih karena dia tuh bisa masukin kata-kata gitu loh, masukin kata-kata yang cocok dengan suatu topik gitu. Nah, itu salah satu cara. Terkait tes itu sebenarnya ada yang menarik. Tes itu sebenarnya melihat pada saat kita mendengar suatu benda atau suatu hal gitu ya, bagaimana kita bisa merelate itu dengan suatu opportunity. Jadi itu yang dites sebenarnya. Kamu kalau dengar kata Korean Wave, kira-kira bisnis yang masuk akal apa? Kamu punya potensi sebuah Korean Wave, maka kamu bisa melihat opportunity apa sih? Kalau kamu punya potensi misalnya tambang nikel, jadi kalau tambang nikel, kira-kira potensi apa sih yang bisa kamu kembangkan? Tambah banyak potensi yang bisa kamu bayangkan, artinya kamu tambah luas wawasannya, yang artinya kamu bisa lebih banyak melihat kesempatan. Kesalahannya adalah si Xiaomi kagak lulus kuliah. Jadi ceritanya dia tuh sebenarnya keterima ke universitas yang bagus, cuman pas dia tahu kalau seandainya neneknya itu jual truk corn dog ya, dia langsung drop off dari kuliahnya, terus dia beli lagi. Ya. Nah akhirnya pada saat dia disuruh bikin tim itu kan, suruh bikin tim untuk buat si satu perusahaan itu, dia udah ketiga kan dari si 6 lulusan, 2-nya lagi kan salah satu IT development juga. Nah dia perlu lagi satu orang yang memang memiliki kualifikasi lebih tinggi daripada dia. Sebenarnya kalau misalnya mau buat startup atau masuk startup deh, UMKM itu memang penting ya, maksudnya degree yang betul-betul misalnya dari MIT, dari Ivy League University itu penting. Sebenarnya enggak, kalau untuk dalam perspektif kita mau bikin startup atau kita mau mulai bisnis, sebenarnya tidak terlalu signifikan perbedaan di degree. Tapi dalam hal entrepreneur, dalam hal berusaha, sebenarnya yang mahal dari degree itu adalah network. Yang artinya kalau kamu lulusan MIT, for example, maka kamu akan punya link yang lebih baik daripada yang tidak lulus kuliah misalnya. Kenapa ya? Karena misalnya kamu nyari investor nih, berapa banyak sih teman kamu yang nongkrong di tempat corn dog yang bisa jadi investor kamu versus yang pada kuliah di MIT. Bikin bisnis itu susah, itu hal yang pasti ya. Orang yang berusaha mencari ilmunya, berusaha untuk dapetin pengetahuannya, caranya aja belum tentu berhasil. Pertanyaannya kan, bisa nggak sih seorang yang tidak punya pengetahuan soal itu, tidak punya network soal itu bisa jadi CEO yang baik? Jawabannya bisa. Tapi ya there will be higher chances kalau ya dia punya degree yang baik. Dia belajar tentang itu dulu, mereka punya network yang baik. Increasing the chances aja sebenarnya. Tapi siapapun bisa jadi CEO yang baik. Itu kan bagian pertama ya. Kalau bagian terakhirnya itu drama Korea. Dari awal bukan. Awalnya drama Indonesia. Yang tadi disensor ya. Yang itu tuh kayak drama yang saya benar-benar keinget gitu loh pesan si ininya. Kan neneknya tuh sebenarnya jadi poin utama sebenarnya kalau di cerita ini ya. Kalau bukan dia yang support ayahnya Injai sama Dami, kalau bukan dia juga yang ngasih kesempatan untuk Han Ji Pyong tinggal di rumahnya beberapa saat gitu. Saat itu juga Han Ji Pyong kan bukan siapa-siapa ya. Itu tuh sebenarnya dia nggak akan mungkin ada cerita ini gitu loh. Jadi sebenarnya kalau aku melihatnya bahwa setiap orang tuh punya role masing-masing, dan kalau seandainya dia bermain role-nya dengan sangat baik, dia bisa bermanfaat untuk banyak orang. Betul. Ya sebenarnya prinsip building startup juga sama seperti itu, bahwa terkadang kita melihat bahwa kayaknya nggak penting nih untuk punya role ini, atau kita nggak penting nih punya role itu gitu. Padahal sebenarnya masing-masing role itu punya perannya masing-masing, punya dalam arti porsinya masing-masing dalam kesuksesan suatu perusahaan. Orang-orang merasa bahwa ngapain sih gue bayar orang misalnya orang HR nih mahal-mahal, padahal sebenarnya gue orangnya juga nggak banyak misalnya gitu ya. Ya akan ada poin di mana itu jadi hal penting. Ada poin di mana itu jadi hal penting yang memang kita harus pikirkan. Jadi intinya sebenarnya menurutku di dalam bisnis itu salah satu pelajaran sih dari film itu ya, bahwa dia bisa menunjukkan bahwa si neneknya ini yang kesannya apa sih gitu ya, beda banget dengan dunianya yang diceritakan gitu, yang konvensional, yang memang jualan kondok aja gitu ya, sehari-hari gitu, orang yang sederhana. Ternyata punya peran penting banget dalam keberhasilan startup yang gede banget gitu. Resepsionis itu sama pentingnya dengan CEO kalau di perusahaan.
Kenapa ya? Karena kalau klien datang yang pertama kali ditemui kan bukan CEO. Iya. Yang pertama kali ketemu yang resepsionis. Jadi perannya resepsionis dengan perannya CEO sama. Nah, ini lagi satu lagi. Kenapa akhirnya si Seodami sama si Inje itu jadi sendiri gitu sebenarnya, karena ayahnya pada saat dia keterima pitchingnya dan menjadi pitching sendiri. Kalau yang aku lihat dari cerita itu tuh rasanya susah banget, sampai berdarah. Presentasi harus on time gitu, terus harus ini dan segala macam. Sesusah itu kah pitching itu? Tapi apa namanya udah pernah ikutan kayak gitu sebelumnya? Udah pernah pitching ke? Pernah. Itu Jadi yang pitching pernah, jadi yang mendengarkan orang pitching juga pernah. Pas pertama kali pitching tuh rasanya gimana? Dan emang sesusah itu ya sama kayak di Nah ini kebetulan kemarin sempat bimbing teman-teman mahasiswa dari stay yang lagi mau bikin bisnis plan. Jadi mereka pitching. Ini beberapa tips dan beberapa cerita yang sama yang kuceritakan juga ke mereka sebenarnya. Kalau pitching itu kita punya waktu sedikit. Ya, emang Pitching 3 itu rata-rata menit ya? 3 menit, yes. Oke. Kenapa cuma 3 menit? Artinya adalah yang ingin ditangkap sama investor atau audience adalah apa sih garis besar benang merah atau the big idea about your business and how well you prepare for that. Sebenarnya price ini bukan hanya sekedar soal duit, bukan hanya sekedar gue yakin untungnya 1000% gitu ya. Karena justru ya menurutku menjanjikan untung yang terlalu besar dengan tidak melihat ke karakter dan kesiapan kita sebagai entitas bisnis, justru malah jadi menurunkan minat investor gitu. Bisa kita bilang, ini pasti untung, ini mah 2 hari BEP gitu ya, 2 hari BEP pak gini-gini. Tapi BEP itu adalah apa? break even point, sorry. Break even point itu apa? Plus balik modal. Jadi poinnya adalah tapi pada saat pitching kita tidak bisa menunjukkan bahwa kita sudah siap jual kemana, maka jadi nggak penting. Jadi pitching ini memang pertama melelahkan karena tidak semua investor itu punya visi yang sama dengan kita. Jadi ada ya, contohnya misalnya Facebook gitu ya. Facebook berapa kali ditolak oleh investor di awal-awalnya, bahkan teman-temannya sendiri nggak percaya bahwa itu akan berhasil karena ya visinya beda aja gitu. Jadi menemukan investor yang cocok pun tidak semudah itu. Kalau soal tepat waktu dan segala macam itu udah pasti itu etos gitu ya, apalagi ya kebetulan Korea negara yang etosnya mirip sama Indonesia, bahwa kalau misalnya kita bicara soal professional matters, apalagi soal investing, being late is not acceptable at all gitu loh. Jadi buat tipsnya buat teman-teman yang lagi mau pitching, jangan pernah telat. Menurutku itu menunjukkan sebenarnya bahwa kita nggak siap dan kita nggak serius. Kecuali if there's anything happens, let's say kamu lagi di jalan terus ada kecelakaan misalnya, dan kamu terlibat dalam kecelakaan, menurutku hal pertama yang dilakukan adalah inform. Terus apalagi itu kan tadi posisi yang kita yang pitching ya. Sekarang di kacamata orang yang mendengarkan pitching. Gampang gini, kita melihat bahwa kita mau menginvestkan uang kita, atau kita mau mempercayakan uang kita sama seseorang. Karena apa sih? Gimana sih caranya kamu bisa percaya mau minjemin uang? Gimana sih caranya kamu percaya mau mengizinkan orang mengelola duit kamu? Ada indikasi saat pitching mereka mengada-ngada sesuatu, itu big negative things. Made up something gitu yang terlalu ini gitu ya, itu udah negatif banget. Kenapa ya? Karena mereka berbohong gitu. Baliknya dan berapa lama, intinya ya berapa lamanya, berapa besar dan segala macam ya. Tapi how good the investment is lah intinya. Karena at the end of the day ya mereka nyari usaha dan nyari untung juga. Betul, bagaimanapun juga investor bagaimanapun investor ini tetap aja itu pasti. Makanya diceritanya bahkan dosen bapaknya udah minta uangnya balik. Iya. Karena investing is all about getting return from your investment gitu loh. Ada istilahnya kita sering bilang namanya angel investor. Angel investor itu orang-orang yang memang dia saya mau invest dong bukan tanpa berharap kembali sebenarnya, tapi tanpa berharap suatu hal atau terms tertentu yang terlalu menjelimet. Sedangkan mungkin investor lain kayak, oke, gue mau invest di tempat lu tapi gue minta 3% dari saham lu, terus gue harus minta and so on and so forth gitu ya. Jadi kalau angel investor biasanya mereka lebih ya isinya orang-orang filantrop.
CEO si dalam ini kan nggak ngerti banget soal detail-detailnya. Terus akhirnya tuh dia selama awal-awal itu dia nanya terus ke Han Ji Pyong gitu loh, ini tuh apa berapa ratus ini, sampai nomor dia nama si Hadami itu di handphonenya Han Ji Pyong itu questions bomber karena dia nanya pertanyaan terus dia nggak ngerti. Oke lah, nggak apa, kan dia kan nggak ngerti juga ya soal konsep, dia nggak ngerti sama sekali tuh apa tuh yang namanya desain. Tapi kalau seandainya CEO nya tuh bener-bener blank sama sekali dengan usahanya tuh apa, ini nggak sih, bahaya nggak sih? Gini, kalau kita bicara startup and technology based, karena ceritanya di startup film ini teknologi based, Iya, di bidang aplikasi. itu memang kita perlu yang namanya CEO dan kita perlu yang namanya CTO. Oh, makanya dia akhirnya Ya. merasa CTO itu adalah orang yang memang dia mastering di teknologinya. CEO adalah orang yang managing bisnisnya. Karena terkadang kita tidak perlu tahu secara teknis untuk bisa jadi CEO yang baik. Selama kita punya orang yang memang trustworthy. bahkan sampai pembagian sahamnya yang mana aja nggak ngerti. Dan emang kalau CEO tuh harus dapat sahamnya Rata-rata konseptual thinkingnya begitu. Kenapa? Karena CEO ini harus jadi pengambil keputusan terakhir atau pengambil keputusan utama. Yang artinya ya saham dia harus paling besar share-nya daripada itu. kalau seandainya kayak khususnya Sheldon kan akhirnya dia jadi cuma 7% gitu kalau nggak salah, terus sisanya sih dia sama. Ya artinya memang sebenarnya kalau ada dispute di dalam manajemen, sebenarnya suara yang punya saham ini, suara yang punya saham lebih banyak itu pasti akan jadi lebih menjadi keputusan ya, menjadi pengambil keputusan. Ini sebuah hal yang memang selalu kontradiktif ya buat di dalam bisnis, dalam startup ada yang berpacaran gimana, mereka menikah itu gimana sih? Menurutku selama tidak ada konflik of interest yang berarti nggak masalah. Artinya ya memang mereka yang fokus, mereka yang ngerti segalanya, maksudnya segala tentang bisnisnya, dan mereka bisa misahin mana sih bisnis, mana hidup aku. Nah ini menikah kok. Terus ya juga terjadi investor utama. AJP bentar lagi nikah Sama kakaknya. sama neneknya. Dia pantas dapat wanita yang lebih baik. Baik ya, beneran aja tuh paling hebat sih kalau saya. Oke, terakhir nih, boleh nggak kakak cerita soal ininya, apa pengalaman waktu pas masih zaman jahiliyah? Cuman mungkin mulai dari gini deh, apa namanya, digrinya apa? Zaman jahiliyah itu kapan? Digrinya apa? Terus waktu dulu bikin usahanya apa? Terus sekolahnya apa? Ya gitu terus. Apa S1? Oke, S1 di SBM ITB. Terus ambil apa namanya? tahun ketiga ambil konsentrasinya kewirausahaan. Kalau sekarang udah jadi jurusan. Jadi sekarang ada jurusan kewirausahaan di SBM. Oh, S1 kewirausahaan. Dulu itu masih konsentrasi, jadi kita ambil pas sebenarnya gini. Kalau untuk yang wirausaha, yang sarjana wirausaha atau yang konsentrasi wirausaha kayak dulu, konsepnya adalah dibantu link untuk mencari permodalan. Jadi memang tidak ada permodalan dari kampus tentunya. Tapi ya kita bisa menggunakan linknya kampus untuk cari permodalan. Nah, salah satu yang bisa dimanfaatkan itu sebenarnya adalah inkubator. Oh, ada inkubator. Ada bisnis kita, startup kita bagus dan memang punya potensi, kita bisa mendaftar ke sana dan bisa jadi tenan di inkubator. Dan kalau udah jadi tenan inkubator itu kita harusnya mereka dapat secara periodically kesempatan untuk pitching ke investor yang terkait dengan SBM atau dengan ITB. Terus bisnisnya macam-macam, bisa apa? Macam-macam sih. Nggak cuma sekedar yang Kalau sekarang kayaknya dari 2 tahun yang lalu, ya rasanya 2 tahun yang lalu di teman-teman sarjana kewirausahaan itu ada penekanan bahwa bisnis mereka harus memiliki teknologi di dalam. Ya, berarti singkat cerita, mas, singkat ya, agak panjang. Semoga bisa menjadi informasi yang menarik dan bisa mendapat masukan buat teman-teman yang sebenarnya. Semangat semuanya. Semangat.